warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Nurrofifa dari kelas Pendidikan Biologi B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus memahami hakikat wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu etimologis dan terminologi. Secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan yang berarti pandangan dan Nusantara yang berarti kepulauan. Pengertian terminologi adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dan memandang negara Indonesia sebagai kesatuan wilayah. Mengapa wawasan Nusantara itu penting? Wawasan Nusantara dianggap penting karena wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan yang mencakup politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa. Sumber-sumber yang melatar belakangi konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, sumber historis. Yang kedua, sumber sosiologis. Dan yang ketiga, sumber politis. Pertama, sumber historis. Munculnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Contoh dari sumber historis adalah perhatikan peta Indonesia antara Ordonasi 1939 dengan Deklarasi Juanda 1957. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Berdasarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah, diperluas sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Contoh sumber sosiologis yaitu Hari Sumpah Pemuda. Yang ketiga yaitu sumber politis. Wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Selanjutnya, dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau biasa disingkat GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Contoh sumber politis yaitu pandangan politik bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam, isi flora dan fauna menjadi sangat luas, serta penduduk yang memahami wilayah tersebut. Namun, demikian lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai suatu kesatuan.
Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut.